2 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-31 dan 32. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?" Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia yang menghukum aku mati." Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap cinta dan kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan Ibu Bapak dan Saudara, serta keluarga yang mungkin sekarang sedang ada di rumah atau ada di luar kota dan sebagainya. Kata gereja dalam bahasa Yunani menarik. Gereja dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia. Kata eklesia berasal dari kata dasar klesis, yang artinya adalah panggilan. Namun, ada yang menarik di sini. Panggilan ini bukan cuma sekedar panggilan, karena di depan kata klesis ada kata ek. Ek adalah merupakan sebuah imbuhan yang dapat berarti keluar dari. Berdasarkan penerjemahan bahasa Yunani ini, kita bisa melihat bahwa kata eklesia atau ke dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut gereja adalah sebuah panggilan untuk keluar. Sebuah panggilan untuk bisa menyebarkan sesuatu keluar. Mengkomunikasikan sesuatu itu keluar. Pertanyaannya kemudian adalah, panggilan untuk apa? Gereja seharusnya menyebarkan panggilan untuk apa? Melaksanakan tugas panggilannya seperti apa? Satu ketika, Yoab, orang kepercayaan Daud, pergi menemui Absalom yang diusir oleh Daud waktu itu. Absalom telah kemudian untuk memancing Yoab bertemu dengan dia, Absalom pun membakar ladangnya Yoab. Yoab bertanya dan alasannya jelas. Kita bisa baca tadi, Absalom melakukan itu supaya Absalom bisa mengutus Yoab untuk berbicara kepada Daud, karena dirinya, Absalom, ingin ngomong sama Daud, ingin ngomong dengan ayahnya, ingin berbicara dengan ayahnya. Di sini kita lihat, tugas Yoab mungkin sepele, tetapi ini menjadi salah satu titik di mana nantinya akan terjadi peristiwa-peristiwa yang berikutnya. Sebagai seorang utusan, Yoab pun akhirnya meminta kepada Daud, memberitahukan kepada Daud bahwa Absalom ingin bertemu dengannya. Absalom mengutus Yoab kepada Daud, ayahnya, agar ia boleh kembali tinggal di dalam kerajaan. Ada sebuah pesan perdamaian di sini. Memperdamaikan antara ayah dan anak yang sudah lama tidak bertemu, yang mungkin mereka yang berpisah juga secara nggak baik-baik karena ada pembunuhan terhadap Amnon di kisah sebelumnya yang kita bahas kemarin. Dan saat itu diungkapkan bahwa Daud kemudian menerima Absalom kembali. Disinilah tugas dari seorang Yoab sebagai pembawa damai. Peran Yoab amatlah penting dalam cerita ini. Peran Yoab amatlah penting dari proses perdamaian antara Daud dan Absalom. Amat penting bagi Yoab untuk mendamaikan keduanya. Sehingga ayah dan anak ini tidak lagi terlibat perang, tidak lagi terlibat benci-bencian satu sama lain, tetapi mereka bisa berdamai sebagai ayah dan anak. Kalau kita melihat tadi kata eklesia, terpanggil keluar. Salah satu tugasnya kita sebagai gereja dan sebagai anggota komunitas gereja adalah terpanggil keluar untuk apa? Untuk sama yang dilakukan oleh Yoab. Melakukan tugas pengutusan tersebut, melakukan tugas penyampaian apa yang diberitakan oleh Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk di dalamnya adalah kabar pendamaian. Kenapa kabar pendamaian ini penting? Karena kita mengerti bersama bahwa Allah adalah Allah yang sumber damai.
Allah adalah Allah yang selalu memberikan kita damai sejahtera. Sebagai komunitas orang beriman, komunitas GKI Taman Majapahit, saya percaya bahwa ibu, bapak, dan saudara, jemaat dan simpatisan juga memiliki pergumulan-pergumulan di dalam hati ibu, bapak, dan saudara. Tetapi yakinlah, jika kita sudah diberkati dengan damai sejahtera yang daripada Allah, mampukah kita kemudian memberikan dan memberitakan damai sejahtera itu? Kembali, eklesia, sebarkan keluar. Menyebarkan keluar berita-berita tentang Allah. Berita-berita dan kabar baik itu. Kita bukan hanya bertugas untuk eklesia atau ke dalam, tetapi juga eklesia. Kita harus bisa memberitakan kabar sukacita dari Allah itu keluar. Karena itulah yang diminta oleh Allah. Caranya bagaimana? Bermacam-macam yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan sikap dan perilaku kita. Di masa pandemi ini, masihkah kita mengasihi satu sama lain? Masihkah kita peduli satu sama lain? Masihkah kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah RT RW yang mungkin sudah mulai tidak percaya akan adanya Allah? Tetapi kita sebagai anak Allah, sebagai anak Yesus, murid Yesus, juga kita diminta untuk keluar dari gereja, untuk keluar dari komunitas kita, dan kita katakan bahwa Allah adalah pembawa damai. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, juga menunjukkan rasa damai, kedamaian itu kepada rekan-rekan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah memberitakan kabar damai itu kepada orang-orang yang mungkin sampai saat ini juga belum mengenal Yesus. Selamat memberitakan kabar damai itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan sudah memberitakan kepada kami kabar damai dan sudah mendamaikan kami dengan dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang akan selalu memberkati kami dalam kami boleh menjalani hari demi hari hidup kami. Tetapi tolong ingatkanlah kami ya Bapa, bahwa kami diutus keluar dari gereja, keluar dari komunitas kami, untuk kami juga boleh memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera itu kepada sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk sesama anggota jemaat Taman Majapahit. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami, untuk kami boleh terus menyebarkan kasih dan cinta Tuhan itu, berita-berita perdamaian itu kepada orang-orang yang sekarang ada di luar dari komunitas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi agen-agen pembawa damai. Dan kiranya Allah yang akan memberkati ibu, bapak, dan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Amin.